Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1097 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Genie. Dari judul tersebut, jelas bahwa Genie akan mendapatkan sorotan dalam chapter terbaru ini. Namun, selain menampilkan gadis itu, chapter 1097 juga masih akan memperlihatkan berbagai hal menarik lain, serta akan mengungkapkan informasi yang sangat penting. Cerita akan memperlihatkan kelanjutan dari kilas balik Kuma. Seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, Kuma, Ivankov, dan Genie berhasil selamat dari God Valley. Mereka pergi ke kerajaan Sorbet yang terletak di South Blue. Namun, Ivankov tidak berlama-lama di sana karena dia pergi meninggalkan kerajaan tersebut. Sedangkan Kuma dan Genie tetap tinggal di kerajaan Sorbet. Dalam chapter ini diketahui bahwa kerajaan Sorbet mengenakan pajak yang sangat besar kepada para warganya. Sang raja melakukan hal itu agar mereka bisa membayar upeti untuk diberikan kepada pemerintah dunia. Sebab negeri-negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia wajib untuk membayar upeti sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Berhubung upeti yang harus diberikan terlalu besar dan tidak semua warga mampu membayar, maka sang raja pun membagi negeri itu menjadi dua bagian. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi upeti yang harus diberikan kepada pemerintah dunia. Jadi, di kerajaan Sorbet ada satu bagian yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah dunia, sedangkan ada satu lagi bagian yang tidak dapat perlindungan. Bagian yang tidak mendapatkan perlindungan itu adalah wilayah di luar hukum. Diketahui bahwa Kuma dan Genie berada di wilayah tersebut, jadi tempat mereka tidak berada di bawah perlindungan pemerintah dunia. Pada suatu hari, sekelompok orang yang disebut sebagai tentara pembebasan melancarkan serangan terhadap pemerintahan kerajaan Sorbet. Tentara pembebasan itu ingin menggulingkan sang raja dari sana karena raja tersebut telah menjadi tyrant. Terungkap bahwa tentara pembebasan itu dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Jadi, sebelum membentuk pasukan revolusi, nama organisasi yang diketuai oleh Dragon adalah tentara pembebasan. Sepertinya mereka bergerak untuk menggulingkan raja-raja dari berbagai negeri yang diketahui bersikap zolim dan membuat banyak rakyat sengsara. Belum diketahui sudah ada berapa raja yang mereka gulingkan. Namun yang pasti, aksi dari pergerakan mereka itu sangat berguna bagi orang-orang yang tertindas. Selain Dragon, ada petinggi lain di tentara pembebasan. Seperti yang bisa kita tebak, orang itu adalah Ivankov. Saat melancarkan serangan ke kerajaan Sorbet, Ivankov pun bertemu kembali dengan Kuma dan Genie, kawan lama yang pernah berjuang bersama. Ternyata, Ivankov adalah orang yang lebih dulu bertemu dengan Dragon dibanding Kuma. Kemudian, Kuma pun ikut bergabung bersama dengan kelompok tentara tersebut. Mengingat Kuma memiliki fisik yang sangat kuat dan kemampuan buah iblis hebat, maka bantuan dari Kuma pasti sangat bagus untuk tentara pembebasan. Dalam chapter kali ini juga terungkap hal yang sangat penting mengenai masa lalu Dragon. Ternyata, sebelum membentuk tentara pembebasan, Dragon awalnya merupakan seorang marinir. Hal ini sejak dulu menjadi pertanyaan dari banyak penggemar One Piece karena orang-orang penasaran dengan masa lalu Dragon. Admin juga pernah membuat teori tentang hal ini dan baru sekarang ternyata dikonfirmasi oleh Oda. Pernah menjadi seorang marinir sebenarnya bukan hal aneh bagi Dragon sebab dia adalah anak dari Monkey D. Garp sangat berambisi untuk menjadikan keturunannya sebagai seorang marinir. Dia ingin anak cucunya mengikuti jejaknya dalam angkatan laut dan mengalahkan para bajak laut yang ada di lautan. Ambisi itu juga ingin Garp wujudkan melalui Luffy, sehingga Garp menerapkan serangkaian latihan ekstrim untuk Luffy saat masih kecil. Namun, Garp gagal karena jiwa kebebasan Luffy begitu besar sehingga dia memilih untuk menjadi seorang bajak laut. Ternyata, keinginan Garp pernah hampir berhasil kepada Dragon. Kenapa baru hampir? Karena Dragon tidak menjadi marinir selamanya, melainkan hanya beberapa waktu saja. Alasan mengapa Dragon meninggalkan angkatan laut itu karena dia merasa tidak ada keadilan, baik dalam angkatan laut maupun dalam pemerintah dunia. Tidak ada alasan bagi orang dengan prinsip kuat seperti Dragon untuk terus-menerus berada di sana. Dragon juga pasti mengetahui cukup banyak tentang kebusukan pemerintah dunia yang membuat dia menjadi sangat marah. Selain itu, Dragon pun telah melihat realita di dalam angkatan laut, di mana mayoritas marinir hanya bisa tunduk kepada pemerintah dunia.
Setelah rasa ingin tahu kita terjawab tentang masa lalu Dragon, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, saat masih dalam angkatan laut, apa jabatan Dragon sebelum keluar? Karena Dragon keluar pada usia muda, maka pangkatnya belum terlalu tinggi. Sepertinya Dragon hanya sampai pada pangkat Rear Admiral dan memutuskan untuk meninggalkan angkatan laut. Ada juga hal menarik lain dari Dragon yang bisa dibahas, karena kita sudah tahu dia dulu adalah seorang marinir. Dragon memiliki usia yang sama dengan Akainu. Saat ini, dua orang itu berumur 55 tahun. Walau belum pasti, tapi ada kemungkinan Dragon dan Akainu satu angkatan di dalam angkatan laut. Atau, jika tidak seangkatan pun, sebagai marinir dengan usia yang sama, kemungkinan besar mereka berdua saling mengenal. Dragon pasti memiliki kekuatan yang sangat hebat, sehingga dulu dia merupakan seorang marinir muda yang potensial, seperti Akainu, Kizaru, dan Aokiji. Jika saja Dragon tidak keluar dari angkatan laut, maka sekarang dia pasti sudah menjadi seorang admiral, atau bahkan menjadi fleet admiral. 14 tahun yang lalu, diketahui bahwa Kuma dan Jinny telah menjadi komandan pasukan revolusi. Soal seberapa hebat kemampuan bertarung Jinny memang belum diketahui, tapi yang jelas, dia sangat ahli dalam mencuri informasi, dan menggunakan peralatan komunikasi. Hal tersebut membuat Jinny menjadi orang yang sangat berharga dalam pasukan revolusi, karena dengan keahlian-keahliannya itu, dia pasti banyak membantu. Namun, ada suatu kabar buruk yang harus diterima oleh Dragon pada bagian akhir chapter kali ini. Kabar tersebut adalah Jinny telah diculik. Penculikan terhadap Jinny ini kemungkinan besar akan menjadi awal dari suatu peristiwa menghebohkan yang berkaitan dengan pasukan revolusi. Seandainya hal buruk terjadi kepada Jinny, maka lagi-lagi kesedihan akan dialami oleh Kuma. Masa lalu Kuma sampai saat ini memang sangat memilukan, entah cobaan apa lagi yang akan dia dapat. Dragon dan Ivankov menjadi saksi hidup dari penderitaan Kuma itu. Hal itu jugalah yang membuat motivasi mereka untuk menegakkan revolusi menjadi semakin besar. Alasan mengapa Dragon bisa sangat percaya diri membentuk pasukan revolusi tentu karena Dragon memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebelum memakan buah iblis, mungkin Dragon hanya mengandalkan haki dan teknik Ryushoke. Namun, setelah memakan buah iblis, kekuatannya jadi meningkat drastis karena memang buah iblis yang dia makan terbilang sangat kuat. Selain soal kekuatan, peran Dragon dalam cerita juga pasti sangat penting. Sebagai pemimpin pasukan revolusi, Dragon adalah tokoh yang punya peran besar dalam membawa perubahan dunia. Tidak hanya itu, Dragon pun pasti akan sangat membantu Luffy pada masa depan nanti. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1097. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.